dia lakukan, Allah mengetahuinya. Apapun yang dia ucapkan, Allah mengetahuinya. Apapun yang terdetik dalam hatinya tentang sesuatu, Allah mengetahuinya. Maka seseorang akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Karena nggak ada yang luput. Apapun yang kita lakukan, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin orang-orang nggak tahu, tetapi Allah mengetahuinya. Mungkin orang-orang nggak tahu kalau kita ini melakukan dosa, tetapi Allah mengetahuinya. Mungkin orang-orang nggak tahu kalau kita meninggalkan kewajiban, tetapi Allah itu mengetahuinya. Dan pertanggungjawaban kita itu bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Munazzahun 'anil hululi wal jihah wal ittisalil finsali wasafah. ثم المعاني سبعة للرائي أي علمه المحيط بالأشياء وقدرة إرادة وكل شيء كائن أراده وإياكم بضده قد أمرا فالقصد غير الأمر فاطرح المرا فقد علمت أربعا أقساما في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله الفاعل المختار وواجب تعليق ذي الصفات ختما ودوما ما عدا الحياة فالعلم جزما والكلام سامي تعلق بسائر الأقسام وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها خطقا وجزم بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis yang sangat mulia, yaitu majelis Ilmiddin, dalam pengajian kitab Al-Kharidatul Bahiyah. Semoga keberadaan kita dalam majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, Khatamun Nabiyyin, Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, hari ini kita akan membahas yaitu nazam yang ke-32 dari kitab Al-Kharidatul Bahiyah. Mari kita ikhlaskan niat kita ngaji lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala thumma al-ma'ani sab'atun lirra'i ay ilmuhul muhitu bil asya'i hayatuhu wa qudratun iradah wa kullu syai'in kainun aradah. Thumma al-ma'ani nuli pira-pira sifat ma'ani. Nuli utawi pira-pira sifat ma'ani iku sab'atun ana pitu. Lirra'i kedue wong kang berpendapat ana pitu. Ai ilmuhu tegese kang kawitan ilmuhu utawi ilmune Allah, al-muhitu kang ngelimputi apa ilmu bil asya'i kelawan pira-pira suwiji-wiji. Hayatuhu nuli sifat hayai Allah, wa qudratun lan sifat qudrah, wa iradatun lan sifat iradah, wa kullu syai'in lan utahi saben-saben suwiji, kainun kang ana apa kullu syai' iku aradahu wis ngarepaken utawa ngehendaki sapa Allah ing kullu syai'. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan memulai pembahasan tentang sifat ma'ani. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa sifat-sifat Allah, sifat wajib bagi Allah dikelompokkan menjadi 3 atau 4. Bagi yang mengatakan 13 maka dikelompokkan 3. Bagi yang mengatakan 20 maka dikelompokkan 4. Nah, yang pertama adalah sifat nafsiyah, yaitu sifat wujud. Yang kedua adalah sifat salbiyah, ada 5, yaitu mulai dari qidam, baqa, qiyamuhu binafsihi, mukhalafatul lil hawaditsi, dan wahdaniyah. Ini 5 sifat yang disebut dengan sifat salbiyah. Nah, kemudian yang hari ini kita bahas adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu ada 7. Ada 7. Bagi yang berpendapat 7. Nah, bagi yang berpendapat 8 maka 8. Kenapa kemarin kita bahas bahwa para ulama berbeda pendapat tentang sifat al-baqa. Sebagian ulama mengatakan al-baqa adalah bagian dari sifat ma'ani, dan sebagian berpendapat bahwa al-baqa adalah bagian dari sifat salbiyah. Nah, sehingga kalau yang mengatakan al-baqa itu adalah bagian dari sifat ma'ani, berarti sifat salbiyah ada 4 dan sifat ma'ani menjadi ada 8. Tetapi bagi yang berpendapat sifat salbiyah itu 5, al-baqa masuk pada sifat salbiyah, maka berarti sifat ma'ani itu ada 7. Dan ini yang umum itu seperti itu, yaitu sifat salbiyah ada 5, sifat ma'ani ada 7. Tetapi di sini disebutkan tsummal ma'ani sab'atun lirra'i, bagi yang berpendapat bahwa sifat ma'ani itu ada 7. Bagi yang berpendapat 8, maka sifat ma'ani itu ada 8. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat ma'ani itu sifat yang bagaimana? Sifat ma'ani adalah sifat wujudiyah,
Yang dikatakan amrun hakikiyun, sesuatu yang hakiki, yang nyata adanya, yang yasihhu ayyura lau kushifa annal hijab. Kalau hijab maknawi dari diri kita itu dibuka, maka kita akan bisa melihat sifat-sifat tersebut. Ini yang disebut dengan sifat ma'ani. Jadi sifat itu adalah sifat wujudiyah, sifat yang nyata adanya, yang apabila kita dibukakan hijab dari kita, hijab penutup maknawi dari kita, maka kita akan bisa melihat sifat-sifat tersebut. Ini yang disebut dengan sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani tadi kita katakan ada 7 sifat, yaitu yang pertama sifat ilmu, sifat ilmu. Kemudian yang kedua sifat hayah. Kemudian yang ketiga sifat qudrah. Yang keempat sifat iradah. Kemudian yang kelima sifat sama. Yang keenam sifat basar. Dan yang ketujuh sifat kalam. Nah, ini 7 sifat yang disebut dengan sifat ma'ani. Nah, sifat wujudiyah yang nyata adanya apabila kita dibukakan hijab dari kita, maka kita akan melihat sifat-sifat tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pertama, mu'allif mengatakan ay ilmuhul muhitu bil asya'i. Bahwa sifat ma'ani yang pertama adalah sifat al-ilmu. Mengetahui. Allah itu maha mengetahui. Dan ilmu Allah itu muhitun bil asya', meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah itu mencakup terhadap segala sesuatu. Artinya nggak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang Allah tidak mengetahuinya. Semuanya Allah mengetahuinya. Nah, banyak sekali ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang hal itu. Di antaranya Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 12, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya Allah ilmunya itu benar-benar meliputi segala sesuatu. Dalam ayat yang lain disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 5, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah itu tidak samar bagi Allah sesuatu pun yang ada di bumi ini maupun yang ada di langit. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Gak ada yang luput dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi, apapun yang ada di alam semesta ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahuinya. Tetesan air hujan turun, Allah mengetahuinya. Hembusan angin, Allah mengetahuinya. Daun jatuh yang ada di belahan bumi ini, dimanapun bumi ini, dimanapun tanah di bumi ini, ada daun jatuh, maka Allah mengetahuinya. Kedipan mata seseorang, Allah mengetahuinya. Siapapun yang berkedip di sini, Allah mengetahuinya. Bahkan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Allah mengetahui apa yang ada di kedalaman lautan. Allah mengetahui apa yang terjadi di dalam bumi ini. Allah mengetahui segalanya. Kenapa? Karena Allah yang menciptakannya. Ketika kita berkedip, Allah yang menciptakannya. Maka bagaimana Allah tidak mengetahuinya? Pasti Allah mengetahuinya. Ketika ada daun itu jatuh, maka yang menciptakan jatuh itu adalah Allah. Maka pasti Allah itu mengetahuinya. Maka Allah tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini yang tidak diketahui oleh Allah. Semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain disebutkan, wa huwa bikulli syai'in alim.
dan dia dengan segala sesuatu dia mengetahuinya. Nah, kita hendaknya apa? Menghadirkan keyakinan ini dalam hati kita. Menghadirkan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu senantiasa mengetahui kita, mengetahui apa yang kita ucapkan, mengetahui apa yang kita perbuat, mengetahui apa yang terdetik di dalam hati kita. Semuanya Allah mengetahuinya. Jika keyakinan ini kita hadirkan terus-menerus di dalam hati kita, maka kita akan bisa muraqabah. Kita akan bisa muraqabah. Muraqabah billah artinya senantiasa menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akhirnya tidak berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat, perbuatan-perbuatan yang dosa. Nggak berani. Kenapa? Karena selalu hadir rasa takut dalam hati kita akibat dari keyakinan terus-menerus yang ada dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengetahui apapun yang kita lakukan, termasuk apa yang dilakukan oleh hati kita. Nah, orang itu banyak melakukan maksiat, banyak melakukan dosa, atau banyak meninggalkan perkara yang wajib, itu rata-rata karena nggak ada rasa takut dalam hatinya kepada Allah. Dan itu berawal dari tidak hadirnya keyakinan bahwa Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Terbukti bagaimana seseorang itu kalau di hadapan orang lain itu selalu menampilkan sesuatu yang baik, sesuatu menampilkan yang baik, yang ditampilkan itu sesuatu yang baik. Kalau dia ada orang, misalnya ada orang, maka dia seperti orang yang super baik, luar biasa. Sholatnya, puasanya, tindak tanduknya, sesuatu yang perbuatannya nggak ada yang cela. Nah, tetapi ketika tidak ada orang, dia dalam kesendirian, tidak ada yang melihatnya dari makhluk ini. Meski dia tidak sadar bahwa Allah mengetahui dirinya, kemudian dia pun melakukan maksiat-maksiat. Dia terkadang meninggalkan yang wajib ketika dia sendirian. Terkadang dia melakukan yang haram ketika dia dalam keadaan sendirian. Tetapi ketika dalam keadaan merasa ada orang yang melihat, kemudian dia menampakkan sesuatu yang baik. Itu kebanyakan orang, karena dia tidak lillah, tidak karena Allah di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga menunggu untuk berbuat baik ketika ada orang, ketika tidak maka tidak. Nah, di sini ketika seseorang itu merasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu senantiasa dimanapun dan kapanpun senantiasa mengetahui dirinya, apapun yang dia lakukan Allah mengetahuinya, apapun yang dia ucapkan Allah mengetahuinya, apapun yang terdetik dalam hatinya tentang sesuatu Allah mengetahuinya, maka seseorang akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, karena nggak ada yang luput. Apapun yang kita lakukan tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin orang-orang nggak tahu, tetapi Allah mengetahuinya. Mungkin orang-orang nggak tahu kalau kita ini melakukan dosa, tetapi Allah mengetahuinya. Mungkin orang-orang nggak tahu kalau kita meninggalkan kewajiban, tetapi Allah itu mengetahuinya. Dan pertanggungjawaban kita itu bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya di dunia ini seseorang misalnya melakukan dosa, dia tidak bertanggung jawab kepada manusia. Kalau misalnya seseorang di dunia ini meninggalkan kewajiban, dia tidak ada asarnya dari manusia.
apakah dia melakukan dosa atau tidak melakukan dosa, dia tidak menjadikan orang lain memberikan madarat pada dirinya. Tetapi apabila seseorang Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, atau tetapi seseorang ini pertanggungjawabannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukannya pertanggungjawabannya kepada Allah, dan Allah mengetahui apapun yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Nah, ini hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ilmu Allah itu ahata bikulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus kita yakini tentang ilmu Allah, bahwasanya ilmu Allah itu sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya adalah ilmun yang azaliyun abadiyun. Ilmullah azaliyun abadiyun. Ilmu Allah itu tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan. Ilmu Allah la yasbiquhul jahal. Ilmu Allah itu tidak didahului oleh kebodohan. Ilmu Allah la yazidu wa la yanqusu. Ilmu Allah itu tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Ilmullah la yataghayyaru. Ilmu Allah itu tidak berubah-ubah. Laisa ka'ilmina, tidak seperti ilmu kita. Kalau ilmu kita bagaimana? Ilmu kita yasbiquhul jahal. Ilmu kita didahului oleh kebodohan. Ketika kita lahir, bodohnya bukan main. Gak ada yang diketahui. Nah, bodohnya bukan main. Karena apa? Gak ada sesuatu yang dia ketahui ketika baru saja lahir. Nama orang tuanya nggak tahu, saudara-saudaranya nggak tahu, apalagi nama-nama tetangga juga nggak tahu, apalagi membaca, menulis, sama sekali nggak tahu. Artinya sangat bodoh. Nah, ketika beranjak dewasa, Allah Subhanahu wa taala menganugerahi panca indera, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lidah untuk bisa merasa, mengecap, kemudian kulit untuk bisa meraba dan sebagainya. Akhirnya seseorang ilmunya sedikit demi sedikit dengan piranti yang Allah ciptakan padanya, yang Allah anugerahkan kepadanya, kemudian seseorang ilmunya bertambah, dan begitu seterusnya. Tetapi terkadang juga berkurang. Bertambah, berkurang. Itu ilmunya makhluk, ilmu kita yataghayyar, berubah dalam setiap waktu. Ada seseorang yang terus bertambah ilmunya, sedikit berkurang karena dia rajin murojaah, rajin untuk mengulang takrar, mengulang pelajarannya. Meskipun dia sudah selesai mondoknya, tetap dia mengulang pelajarannya. Hafalannya tetap di murojaah, begitu seterusnya. Akhirnya apa? Bertambah, terus menerus. Tetapi ada juga sebagian orang yang ilmunya berkurang, lebih sering berkurangnya daripada bertambahnya. Nah, dulu dia belajar, rajin, mendapatkan ilmu yang banyak. Kemudian setelah itu jarang murojaah, atau bahkan tidak murojaah sama sekali. Sebagian orang ada santri sudah 10 tahun, 12 tahun mondok, tetapi ternyata kitabnya ditinggal di pondok. Pulang tangan kosong, tangan kosong, nggak bawa kitab. Akhirnya di rumah ya nggak murojaah, nggak mengulang pelajarannya. Sebulan, 2 bulan, setiap hari ilmunya berkurang, sampai kemudian dia pun tidak hilang, atau sampai hilang sama sekali ilmu yang pernah dia dapatkan di pondok. Ada yang seperti itu. Ketika dulu bisa membaca kitab gundul, kitab kuning bisa baca, sekarang sudah nggak bisa baca lagi. Alasannya sudah tua, alasannya.
Padahal nggak ada alasan tua. Tua kalau dia murojaah ya bisa. Terkadang alasannya perlu kacamata. Padahal melihat uang masih terlihat, tapi melihat kitab sudah nggak terlihat lagi angkanya atau huruf-hurufnya. Nah, ini alasan saja sebenarnya karena ilmunya sudah hilang. Karena apa? Nggak murojaah, nggak takrar. Nah, karena siapapun orang sealim apapun, seluas apapun ilmunya, jika dia tidak murojaah maka akan hilang ilmunya. Al-alim mahma balagha darajatal alimiyah idza lam yudzakir yansa. Seseorang itu orang alim, ini kita bicara orang alim, bukan orang seperti kita. Orang alim itu meskipun keilmuannya itu sudah mencapai derajat yang sangat tinggi, tetapi jika dia tidak murojaah, dia tidak mudzakarah, maka dia akan lupa. Karena manusia itu memang kemarin kita sebut sumiyal insanan likasrati nisyanihi. Manusia itu tempatnya lupa. Siapapun orangnya, apakah dia kiai, apakah dia ustadz, apakah dia guru, apakah dia santri, jika dia tidak murojaah, maka dia akan lupa ilmu yang sudah pernah didapatkannya. Itu ilmu makhluk, begitu karakternya ilmu makhluk itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ini yang harus kita tahu, bahwa ilmunya makhluk itu bisa bertambah, bisa berkurang. Jika kita menyadari tentang itu, agar ilmu kita minimal bertahan, tidak berkurang, meskipun nambahnya sedikit, tetapi paling tidak bertahan, maka kita harus selalu murojaah. Kita selalu mengulang apa yang sudah pernah kita pelajari agar bertahan menjadi ilmu kita. Sangat disayangkan jika seorang santri kemudian ilmunya hilang gara-gara dia tidak murojaah, tidak mengulang apa yang telah dipelajarinya. Maka seorang santri hendaknya dia memiliki catatan, memiliki kitab atau catatan untuk nanti persiapan kalau lupa. Nah, ini karena sudah tahu ini saya ini pelupa. Saya ini meskipun tidak pelupa tapi akan lupa. Nah, karena kita tahu kita sebagai manusia. Karena itu kita harus sejak kita nyantri, sejak kita belajar, sejak kita ngaji, kita sudah persiapkan. Kitabnya dipersiapkan, ya dirawat kitabnya diberi sampul, diberi apa. Ini karena ini untuk selama hidup saya, bukan selama saya ngaji di sini, bukan selama saya ngaji di Baitul Iman misalnya, tidak. Tetapi selama hidup saya, kitab ini adalah menjadi teman saya. Kalau buku catatan, ya buku catatan yang terbaik. Buku catatan yang terbaik yang itu akan kita bawa pulang selamanya. Tempat kita murojaah di saat nanti kita sudah di rumah, sudah mengajar dan sebagainya, sudah berdakwah, mengajarkan ilmu yang sudah kita dapat. Di saat kita lupa, maka kita buka kitab kita buka buku-buku catatan kita. Maka itu akan sangat berharga dan akan sangat membantu kita. Sebagian santri tidak open dengan kitabnya. Saya melihat ada yang tidak open dengan kitabnya. Terkadang kitabnya hilang. Dalam sehari 2 hari, mana kitabnya hilang? Kok bisa hilang kitab? Kayak duit saja hilang. Jadi terkadang hilang, terkadang rusak, terkadang tidak diperhatikan, kotor dan sebagainya, ditempatkan di semua tempat, sembarangan tempat. Ini bukan etika seorang santri. Seorang santri dia harus menjaga kitabnya. Apabila kita tidak bisa menjadi orang yang dobton sodriyan, maka paling tidak kita menjadi orang yang dobton kitabiyan. Bagaimana dobton sodriyan?
Ini kita tambah faidah ya, menambah yang tidak berkaitan tapi berkaitan. Artinya tidak berkaitan secara langsung. Nah, tetapi penting bagi kita semuanya, baik yang di sini maupun yang di rumah yang sedang ngaji online, itu penting bagi kita menjadi seorang yang dhabit. Jika kita nggak mampu menjadi dhabit, dhabtan sodriyan, dhabit, dhabtan sodriyan itu orang yang mampu menghafal dengan kekuatan hafalan dan ketahanan hafalan yang luar biasa. Kalau dia menghafal cepat dan bertahan lama, itu orang yang dhabit, dhabtan sodriyan. Tetapi ada orang yang mudah lupa. Ada yang mudahnya itu ya mudah masih dalam pengertian wajar, mungkin sebulan 2 bulan hilang apa yang sudah dia hafalkan. Ada lagi yang orang yang memang parah, misalnya sehari 2 hari sudah lupa. Nah, ini kita kalau nggak bisa dhabit, dhabtan sodriyan seperti itu, maka paling tidak kita menjadi orang yang dhabit, dhabtan kitabiyan. Artinya kita memiliki catatan mu'tamad, catatan yang mu'tabar yang bisa kita pegangi, catatan yang bisa kita pegangi karena memang catatan itu catatan yang sudah melalui tahap-tahapan yang harus dilakukan oleh seorang santri. Apa tahapannya? Yang pertama, kalau kita ingin memiliki kitab atau catatan yang mu'tabar, maka pertama harus kita tashihkan. Pertama kita catat dengan baik. Kemudian yang kedua, kita tashihkan kepada ustadz, guru kita, kiai kita, tolong dilihat catatan saya dari awal sampai akhir, diperlihatkan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang perlu dibenarkan. Kemudian apa? Itu yang salah kemudian diluruskan, dibenarkan. Setelah itu disimpan. Disimpan dengan betul-betul, dijaga dengan betul-betul, dan tidak diletakkan di sembarangan tempat, dan juga tidak dipinjamkan kepada sembarangan orang. Ini nanti seseorang akan menjadi dhabit, dhabtan kitabiyan. Kalau tidak dengan cara seperti itu, misalnya asal catat saja, asal catat. Kemudian apa? Tanpa ditashihkan kepada guru, kepada kiai, maka di belakang hari akan muncul keraguan kita terhadap apa yang kita catat. Kita mengatakan, ini apa ya dulu ya? Dulu pernah saya catat, tapi nggak jelas ini catatannya, nggak jelas. Kenapa? Saya nggak ragu ini benar atau salah catatan saya ini. Kenapa? Karena tidak ditunjukkan kepada guru dalam catatannya, sehingga kita sendiri ragu dengan apa yang kita catat, sehingga ini menjadi catatan yang tidak mu'tabar, yang tidak bisa digunakan sebagai pegangan dalam kita nanti murajaah ketika kita sudah pulang ke rumah. Nggak bisa, karena catatannya itu nggak mu'tabar. Atau jangan seseorang kemudian ketika sudah karena ada tadi terkait dengan itu, ada para ulama mengatakan kalau ada orang mencatat tetapi tidak ditunjukkan kepada guru, itu seakan-akan dia tidak mencatat. Seakan-akan dia tidak mencatat karena catatannya itu tidak bisa dibuat sebagai pegangan. Setelah itu harus dipelihara, harus dijaga. Kitab itu disimpan di tempat yang aman, yang terhormat, kemudian tidak dipinjamkan kepada sembarangan orang, tidak ditaruh di sembarangan tempat, tidak dipinjamkan kepada sembarangan orang. Itu etikanya. Kenapa tidak ditempatkan di sembarangan tempat? Bisa jadi akan diambil oleh orang, bisa jadi akan dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
Bisa jadi nanti kasusnya hilang, catatan sudah bagus, catatan sudah ditunjukkan kepada guru, tiba-tiba hilang. Maka ini sesuatu yang akan menjadikan kita rugi serugi-ruginya. Berapa lama kita belajar, ternyata catatan kita hilang. Kemudian tidak dipinjamkan kepada sembarang orang, karena tidak semua orang itu bisa dipercaya. Banyak sekali orang yang tidak bisa dipercaya. Nah, ketika kita pinjami kitab, maka dia tidak mengembalikan. Sebagian orang tidak mengembalikan. Sudah lama kita pinjamkan tetapi nggak kembali. Nah, entah dia karena lupa atau karena dia sembrono, para teman kita yang meminjam itu, atau teman kita itu ya memang pinjam dikira kita nggak butuh mungkin, atau bagaimana, pokoknya dia teledor dengan barang pinjamannya yang seharusnya dia segera kembalikan, tetapi dia tidak mengembalikannya. Bisa jadi seperti itu, sehingga kita akan kehilangan catatan dan kitab yang kita pegangi. Kita pun lupa siapa dulu yang minjam kitab saya. Seharusnya dicatat siapa yang kitab ini, siapa yang meminjam dan sebagainya, dan dia orang yang meminjam harus orang yang terpercaya. Atau ada sebagian orang itu kalau pinjam itu sok pinter, dia sok pinter. Ketika membaca catatan kita atau kitab kita, misalnya dia mengatakan ini harokatnya salah ini, kemudian pakai pulpennya dia benarkan sendiri. Padahal kitab ini sudah kita tunjukkan kepada guru, sudah ditaskih oleh guru, tapi teman kita sok pinter, dia kemudian merubah sesuatu yang ada dalam catatan kita. Oh ini kurang wawu ini, kata dia, ditambahi wawu. Oh ini kebanyakan alif nih, dicoret alifnya dan sebagainya, karena dia merasa dia tahu mana yang benar, mana yang salah, padahal kitab yang kita catat sudah kita tunjukkan kepada guru kita, sudah diperiksa oleh guru kita dan tidak ada kesalahan. Akibatnya apa? Ketika dirubah-rubah apa yang ada dalam catatan atau dalam kitab kita, maka kemudian menjadi tidak bisa dibuat pegangan lagi karena sudah amburadul isinya, karena diacak-acak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita bicara tentang ilmu kita, bahwa ilmu kita itu apa? Bisa berkurang. Bisa berkurang. Nah, bahkan berkurangnya itu bisa berkurang bahkan sampai hilang total, itu bisa. Ketika seseorang itu sama sekali tidak murajaah, tidak mengulang pelajarannya. Nah, untuk itulah maka setiap kita harus santri, harus rajin belajar untuk murajaah terus menerus, sehingga kita mengatakan tariquna ilmun wa amalun wa ta'lim. Jalan hidup kita ini adalah belajar ilmu selamanya, nggak akan pernah berhenti. Meskipun kita sudah bukan lagi santri di pondok pesantren, tetapi kita masih nyantri terus-menerus. Kita masih belajar terus-menerus tanpa ada hentinya. Karena belajar bukan hanya di pondok pesantren, bukan hanya di madrasah, di sekolah, tidak. Tetapi dimanapun kita bisa belajar. Kita belajar selamanya agar ilmu kita bertahan, kalau bisa bertambah terus-menerus. Kemudian wa amalun, jalan kita adalah mengamalkan ilmu. Bagaimana kita bisa menambah atau mengamalkan, berusaha mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Kemudian wa ta'lim, mengajarkan ilmu. Kita harus juga mengajarkan ilmu yang kita dapatkan. Seberapa ilmu yang kita dapat, maka kita ajarkan kepada orang lain. Rugi kalau kita tidak mengajar, sangat rugi apabila kita tidak mengajarkan ilmu yang kita pelajari kepada orang lain. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan maka seperti orang yang melakukannya. Bayangkan seandainya seseorang kita mengajari seseorang berwudu, kemudian dia bisa berwudu karena kita.
Kemudian setiap kali sholat dia berwudu dengan cara wudu yang sudah kita ajarkan kepada dia. Maka kita akan mendapatkan pahala dari setiap wudu yang dia lakukan. Jika kemudian dia itu mengajarkan ilmu yang kita ajarkan kepada dia, kepada orang lain misalnya, maka kita pun akan mendapatkan pahala dari orang lain yang lain lagi yang mendapatkan pengajaran dari murid kita, begitu seterusnya. Karena itu dalam hadis disebutkan idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu, itu salah satunya apa yang tidak terputus illa min salasin, itu yang tidak putus adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Kalaupun seseorang itu sudah mati, kemudian ilmunya tetap ditularkan. Apa yang kita ajarkan tetap diajarkan kepada orang lain, murid kita, murid kita mengajarkannya kepada orang lain lagi, murid kita mengajarkannya kepada orang lain, murid kita juga mengajarkannya kepada orang lain sampai kiamat. Maka pahala terus akan datang kepada kita meskipun kita berada di alam kubur. Maka kalau ada seseorang punya ilmu kemudian dia tidak mengajarkannya, maka dia akan sangat rugi. Pahala yang mengalir itu akan tidak dia dapatkan jika dia tidak mengajarkan ilmu yang sudah dia pelajari. Itu dalam rangka juga agar ilmu yang kita miliki itu bertahan dan bertambah. Karena kalau kita tidak mengajarkannya, itu bisa hilang ilmu itu karena kita tidak murajaah. Dengan mengajar maka seseorang juga akan bisa murajaah, mengulang apa yang sudah dipelajarinya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ilmu Allah. Ilmu Allah ilmu yang satu, ilmu yang azali abadi, la yataghayyar, tidak bertambah, tidak berkurang. Dengan ilmu yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segalanya. Segala sesuatu yang terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Segala sesuatu yang telah terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Semua yang sudah terjadi sejak terciptanya alam semesta ini sampai sekarang, yang sudah terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengetahui semua yang sedang terjadi sekarang. Apa yang sedang terjadi sekarang, dimanapun terjadinya, di Indonesia atau di Timur Tengah atau di Barat, di mana saja terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Dan Allah juga mengetahui semua yang akan terjadi, semua yang akan terjadi sampai kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya, apa yang akan terjadi. Berbeda dengan kita sangat sedikit sekali ilmu yang kita miliki. Apa yang sudah terjadi, kita nggak mengetahui semuanya. Hanya sedikit sekali dari sesuatu yang terjadi, itu yang kita mengetahuinya. Sebagian karena kita melihatnya, sebagian karena kita mendapatkan berita tentang terjadinya sesuatu itu pun hanya sedikit sekali dan hanya secara global. Hanya secara global, secara umum kita mengetahuinya, tidak secara detail. Yang menit ini, detik ini sedang terjadi, kita nggak mengetahui seluruhnya. Saya hanya mengetahui apa yang terjadi di depan saya. Oh, si fulan ngantuk, si fulan tidur, itu apa? Saya tahu. Hanya yang ada di depan mata saya. Yang di belakang sana apa yang terjadi saya nggak tahu. Apa yang terjadi di Jakarta saya tidak tahu. Apa yang terjadi sekarang di mana? Di Pare saya tidak tahu. Apa yang terjadi sekarang itu pun yang saya ketahui hanya hanya sedikit yang ada di depan saya, itu pun masih secara global. Saya nggak tahu secara rinci ketika seseorang itu terlihat ngantuk, apakah betul-betul ngantuk atau pura-pura ngantuk. Meskipun ya
apa namanya, ya sungguhan ngantuk misalnya. Jadi apa? Ilmu kita sangat terbatas. Apalagi sesuatu yang akan terjadi, sama sekali kita nggak tahu. Meskipun itu satu detik kemudian, 1 menit yang akan datang, kita tidak mengetahuinya. Kita mengetahui sebagian hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu karena Rasulullah memberitahukannya kepada kita. Tentang tanda-tanda kiamat, kok tahu kita akan terjadi begini-begini dan kita yakin, itu karena diberitahu. Kalau nggak diberitahu, ya kita nggak tahu. Bahwa ada alam kubur, ada akhirat, ada surga, ada neraka. Kok tahu kita kalau ada surga dan neraka? Ya karena diberitahu. Kalau nggak diberitahu, kita nggak akan tahu. Nah, itu. Jadi hanya sebagian kecil yang kita tahu, dan itu pun secara global. Sementara ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui segalanya, baik itu ijmalan secara global maupun tafsilian, maupun secara rinci. Secara rinci Allah mengetahuinya. Seperti yang dulu kita contohkan. Saya tahu kamu itu punya rambut, tahu. Tetapi saya nggak tahu berapa jumlah rambut kamu, berapa ukurannya, berapa senti per rambutnya, saya juga nggak tahu. Jumlahnya satu kepala itu berapa, saya juga nggak tahu. Tapi yang saya tahu, kamu punya rambut, itu tok. Rambutnya hitam. Hanya sekedar itu yang saya tahu, tidak lebih. Secara rinci saya tidak mengetahuinya, tapi Allah mengetahuinya. Mengetahui bilangan setiap sesuatu. Allah mengetahui bilangan rambut yang ada di dunia ini, di alam semesta ini. Allah mengetahui bilangan daun yang ada di alam semesta ini. Allah mengetahui bilangan kerikil yang ada di alam semesta ini. Nggak ada yang samar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ilmunya Allah. Berbeda dengan ilmunya makhluk. Sangat jauh berbeda. Dan ilmu kita pun Allah subhanahu wa ta'ala itu yang memberikannya, menganugerahkannya kepada kita. Nah, sebagian Allah memberitahukannya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak sekali kabar-kabar, informasi-informasi yang dengannya kita mengetahui sebagian sesuatu. Kemudian melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kabar yang disampaikan oleh Rasulullah, maka kita menjadi mengetahui sebagian hal, sebagian sesuatu. Sebagian kita melalui panca indera. Allah memberikan panca indera kepada kita. Kita mengetahui, oh ini indah, ini apa namanya, ini jelek, ini tampan, dengan penglihatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita mengetahui, oh ini halus, oh ini kasar, dengan apa? Alat peraba yang Allah ciptakan pada diri kita. Kita menjadi tahu ini wangi, ini busuk baunya, ini nggak enak baunya. Kenapa kita tahu dari mana? Dengan alat penciuman, indera penciuman yang Allah ciptakan, Allah anugerahkan untuk kita. Kita menjadi tahu, oh, gula itu manis, kemudian garam itu asin, jamu itu pahit. Itu dari mana? Dengan alat berupa lisan atau lidah yang Allah anugerahkan kepada kita. Menjadi ada ilmu bagi kita dengan indera-indera kita itu. Kemudian juga Allah ciptakan akal, otak pada diri kita. Dengan akal, maka kita banyak mengetahui tentang sesuatu hal. Sesuatu yang tidak diketahui dengan indera. Dengan indera, artinya panca indera ini, kita bisa mengetahuinya dengan akal, yaitu dengan proses berpikir. Maklumat, pengetahuan kita kumpulkan dengan indera, dengan penglihatan, dengan pendengaran, dengan lidah, dengan penciuman, dengan peraba, dengan alat-alat itu kita kumpulkan maklumat
pengetahuan, kemudian kita rangkai dalam proses berpikir sehingga kita bisa mengetahui sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya. Nah, ini karena akal yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Jadi ilmu yang kita miliki itu juga karena Allah memberikannya kepada kita dengan melalui alat-alat itu. Yang paling utama adalah dengan Al-Quran, dengan hadis. Kemudian dengan tadi itu, dengan alat-alat itu. Piranti itu untuk meraih sebuah pengetahuan atau sebuah ilmu. Dan itu masih sangat terbatas. Penglihatan kita sangat terbatas. Pendengaran kita sangat terbatas. Penciuman kita sangat terbatas. Terkadang kemarin musim corona ada yang hilang penciuman dan perasanya, sehingga dia tidak tahu lagi bahwa ini manis atau ini pahit atau ini asin dan sebagainya. Bisa rusak, mata bisa rusak, telinga bisa rusak, lidah bisa rusak, bisa hilang sensitifnya terhadap sesuatu yang seharusnya bisa diketahui dengannya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penjelasan tentang sifat ilmu yang merupakan sifat ma'ani yang pertama dari 7 sifat ma'ani yang akan disebutkan dalam kitab ini. Ilmu Allah itu tidak yatajaddad. Nah, ini yang kalau ada ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa seakan-akan ilmu Allah itu berubah, asalnya nggak tahu kemudian menjadi tahu, maka ayat-ayat itu adalah ayat mutasyabihat yang harus dipahami dengan benar. Tidak boleh dipahami secara keliru. Misalnya dalam surat Al-Anfal ayat 66. Di sana disebutkan al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Makna zahir ayat ini seakan-akan ilmu Allah itu ilmu yang hadis, bukan ilmu yang azali. Karena jika diterjemahkan secara harfiah, itu dikatakan sekarang Allah meringankan dari kalian dan mengetahui bahwa pada diri kalian ada kelemahan. Seakan-akan dulu Allah itu nggak tahu kalau pada umat Islam ada kelemahan. Nah, sekarang baru tahu, makanya sekarang diringankan bagi mereka. Nah, ini tidak berarti seperti itu. Tetapi maknanya adalah al-ana, sekarang Allah meringankan dari kalian. Sekarang, peringannya sekarang. Wa alima anna fikum dha'fa, karena Allah mengetahui pada azal bahwa pada diri kalian ada kelemahan. Nah, tentang tafsir ayat ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya dalam pembahasan tafsir ayat akidah. Nah, silahkan kita rujuk kembali kepada pembahasan pengajian sebelumnya tentang tafsir ayat ini. Yang jelas kita hanya menekankan di sini bahwa ilmu Allah itu bukan ilmu yang hadis, tetapi ilmu yang azali dan abadi. Saya kira sampai di sini pengajian kita, waktu telah habis. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.